kenapa? Kok kayaknya lagi bingung gitu? Iya nih, aku bingung mau kerja apa ya aku nanti. Kan kita udah kelas 12 SMA, kita harus mikir kita mau kerja apa, kita mau di jurusan apa. Tapi aku nggak tahu. Oh gitu. Mending kita kenali dulu bakat kita untuk menentukan karir kita. Tentukan karir dari bakat. Wah, gimana tuh? Iya, bisa kok. Yuk ikut aku untuk mengenali bakatmu untuk bangun karirmu. Halo semuanya, perkenalkan aku Elsa. Kali ini aku akan memandu kalian dalam tur Kenali Bakatmu untuk Bangun Karirmu. Yuk ikuti aku ke tempat yang pertama. Nah, sekarang kita ada di ruangan bakat. Pertama, kita akan mempelajari definisi bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat memungkinkan untuk dilakukannya suatu latihan khusus agar memperoleh keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan yang khusus. Nah, bakat itu ada dua jenis loh. Yang pertama, bakat umum. Yang kedua, bakat khusus. Bakat umum adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang dan sifatnya umum. Potensi ini dimiliki oleh semua orang. Misalnya, bakat berjalan, berbicara, karena semua orang punya, jadi dikatakan bakat yang umum. Lalu yang kedua adalah bakat khusus. Nah, bakat ini nih yang tidak semua orang punya. Misalnya, bakat berlari, bakat dalam bidang olahraga. Jadi satu orang dengan orang lain belum tentu memiliki bakat yang sama. Nah, bakat khusus ini dibagi lagi loh menjadi 8 jenis bakat khusus. Yang pertama, bakat numerik. Nah, bakat numerik ini adalah kemampuan seorang dalam hal angka-angka dan berpikiran logika. Jadi orang yang punya bakat ini mampu dan handal dalam menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengkali bilangan-bilangan. Sehingga ia pintar dalam matematika. Yang kedua, bakat spasial. Bakat ini mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, biasanya orang yang punya bakat ini peka terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup. Yang ketiga, bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat ini dalam analisis bahasa atau para ahli bahasa. Orang yang mempunyai bakat ini biasanya mampu mengolah kata atau kalimat, mampu menggunakan kalimat secara efektif dalam bahasa verbal maupun non-verbal. Yang keempat, bakat skolastik. Nah, bakat ini adalah perpaduan bakat angka dan kata. Orang yang punya bakat ini biasanya mampu berpikir secara rasional, mampu menalar dengan baik, dan mampu menciptakan hipotesis. Orang yang biasanya mempunyai ini adalah para ilmuwan atau pemogram. Yang kelima, bakat abstrak. Nah, bakat ini bukan berupa bakat angka ataupun bahasa. Bakat ini lebih ke dalam bentuk pola, ukuran, bentuk, serta posisi-posisinya. Yang keenam adalah bakat mekanik. Nah, bakat ini biasanya dalam pengetahuan-pengetahuan umum IPA dan kemampuan dalam mengolah atau memprogram suatu alat. Yang ketujuh, bakat verbal. Nah, bakat ini ditunjukkan dalam konsep kata-kata. Lalu yang kedelapan adalah bakat kecepatan ketelitian klerikal. Nah, bakat ini adalah kemampuan dalam tulis menulis maupun makmu dalam suatu tempat, misalnya laboratorium. Udah paham kan tentang bakat dan jenis-jenisnya? Yuk sekarang kita lanjutin turnya. Nah, sekarang kita udah ada di ruangan cara mengenali bakat. Sebelum itu, yuk kita belajar dulu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Pertama, faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Jadi tergantung optimis dan rasa percaya diri dalam mengembangkan bakatnya. Yang kedua, faktor bawaan atau genetik, merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam bakat sebagai
karakteristik yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, jadi biasanya bakat anak dan orang tua itu sama. Faktor eksternal juga dibagi lagi loh, yaitu Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga melahirkan individu yang memiliki bakat yang luar biasa dalam keluarga. Di samping itu, manusia atau keluarga itu berada di tengah-tengah kelompok masyarakat. Nah, proses individu untuk menjadi pribadi yang berbakat bukan hanya pada diri semata, namun juga pengaruh lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi, keluarga dan bermasyarakat sangat berpengaruh pada pengembangan bakat anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar, turut mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam belajar. Karena apabila bakat dikembangkan di lingkungan sekolah, maka akan mendapat pengaruh yang baik untuk memperoleh prestasi yang gemilang. Jadi sekolah juga berperan penting untuk menyalurkan bakat anak. Nah, udah paham kan faktor-faktornya? Sekarang, yuk kita kenali bakatmu. Cara yang pertama adalah melakukan tes psikologi. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui bakat kita adalah tes bakat. Tujuan tes bakat adalah untuk mengetahui kemampuan, bakat khusus yang dimiliki seseorang di suatu bidang atau suatu keilmuan. Jadi, apabila kamu melakukan tes psikologi, yaitu tes bakat, maka kamu akan tahu nih, apa sih bakatku sebenarnya? Yang kedua, feedback atau bantuan dari orang lain. Nah, dengan cara ini kamu meminta masukan atau penilaian dari orang lain mengenai dirimu sendiri. Jadi, dari masukan orang-orang kamu bisa tahu nih, oh ternyata aku tuh handal dalam bidang ini nih, aku punya kemampuan dalam bidang ini. Kamu bisa meminta masukan dari orang tua, teman terdekat, maupun guru di sekolahmu. Cara yang ketiga, minat. Nah, dengan mengetahui minatmu, kamu akan tahu kamu itu suka di bidang apa sih. Memang bakat dan minat ini biasanya saling keterkaitan. Apabila ada bidang yang kamu sukai, biasanya bakatmu itulah yang ada di bidang tersebut. Misalnya nih, kamu minat dalam bidang olahraga, karena kamu bisa berlari cepat, aku bisa mendribel bola dengan baik. Nah, berarti bakatmu itu bisa saja ada di bidang olahraga juga, sesuai minat yang kamu miliki. Dengan mengenali bakat-bakatmu sendiri, kamu bisa menentukan nih, kamu mau masuk jurusan apa, kamu mau bekerja sebagai apa, kamu mau berprofesi sebagai apa, sehingga karirmu akan semakin jelas dengan mengetahui bakatmu. Nah, sekarang yuk kenali bakatmu untuk bangun karirmu. See you!